sejarahnya pada masa Perang Salib. Jadi saat itu kerajaan Seljuk yang mulai melemah ya, dan umat Islam berpecah belah. Mulai nih selalu begitu. Keruntuhan umat Islam itu biasanya pada saat umat Islam sudah berjaya, sudah merasa enak berjaya gitu kan, menjadi lengah, lalai ya Mi. lalai, terlena. Bahkan muncul penyakit yang namanya wahan, mudah. Kemudian karena biasanya perang, ada musuh diperangi, tahu-tahu kemudian menjadi damai. Akibatnya kemudian, nah ini nafsu nih, setan nih yang menguasai manusia. Apa kemudian cari musuh. Dan di luar kan tidak ada musuh. Jadi carinya musuh di mana? Di dalam. Akhirnya bertikailah umat Islam. Ya, ini bahayanya. Nah, oke, Mi lanjut lagi ya. Jadi pemerintah Islam di Pulau Sisilia juga jatuh ke tangan pasukan Salib. Itu tahun 1091. Sayangnya kerajaan Islam Fatimiyah di Mesir justru gembira dengan serangan-serangan tentara Salib ke wilayah Seljuk lah. Kenapa nih Mi? Iya. Ya sudah terpecah belah kan. Karena dengan jatuhnya Seljuk, mereka lah yang akan memegang tongkat pemerintahan Islam. Itu dijanjikan seperti itu. Ya. Nah, sehingga pada tahun 1096 berkumpul di Konstantinopel sebanyak 25.000 orang tentara di bawah kepemimpinan Godfrey de Bouillon dan raja-raja kecil Eropa yang lain seperti Baldwin pertama, Count Raymond, Bohemond, Graf Toulouse, Tancred, ya, terus Robert Herdock dan yang lain-lain teman mereka. Banyak ya raja-raja kecil Eropa juga ini ya. Oh banyak. Kayak kita di Nusantara nih raja-raja kesultanan seperti yang itu. kecil itu mereka nyatu nih menghadapi yang dianggap musuh bersama. Siapa? Islam. Apalagi dengan pidato pausnya seperti itu, jadi mereka tambah semangat ya Mi. Lupa dengan perpecahan mereka karena menganggap ini harus diberesin nih, harus dibasmi ini. Nah, awal Agustus 1096 Masehi, tentara Salib ini menyerang Seljuk di Selat Bosporus. Tapi ada tapinya. Tapi tentara Salib kalah. Kalah, alhamdulillah ya. Masih kalah dia ya. Nah, serangan kedua, ini tentara Salib menang. Ya, menang. Ada menangnya juga ya, biasa kalah menang biasa. Lalu dan mereka menguasai Armenia, Roha, Nizia, Antakya, yang kita sebut Antioquia, Aleppo, dan kawasan di Sungai Eufrat, mereka sebut begitu juga. Kawasan itu mudah dikuasai tentara Salib. Karena pihak Seljuk tidak mendapat bantuan dari pusat pemerintahan Islam di Baghdad. Yang tadi ini karena si Fatimiyah ini nih. Kalau lihat kita sejarahnya memang nanti panjang udah paham ya. Bisa dipaham ya. Oke. Nah, tahun 1099 Masehi, Godfrey masuk ke Baitul Maqdis dengan mudah tanpa perlawanan berarti dari umat Islam. Ya Allah. Lalu Godfrey bahkan dilantik menjadi Raja Yerusalem dan kemudian digantikan oleh Baldwin yang pertama. Count Raymond menaklukkan Tripoli sehingga hampir seluruh Syria, Palestina dan wilayah-wilayah sekitar jatuh ke tangan tentara Salib. Dari tahun 1099 sampai 1147, hampir setengah abad kan, orang Islam di Palestina hidup menderita di bawah pemerintahan orang Kristen. Inilah periode Perang Salib yang pertama, yang berakhir tahun 1147 Masehi. Oh baik, jadi seperti itu ya Mi sejarahnya.
Jadi Paus Urbanus pidatonya tahun 1095, pasukan dikerahkan dari Eropa, masuk di Bosporus, kalah dulu, habis itu baru menang. Ya. Tapi kekuasaannya panjang banget tuh Mi, apalagi sampai masuk ke Yerusalem dan tidak ada perlawanan karena si Fatimiyah ini tidak mau mendukung dia, malah senang, padahal Islam kan. Ya. Jadi itu periode perang salib yang pertama. Oke, selanjutnya Umi yang kedua. Pada periode perang salib kedua tahun berapa? 1144 sampai 1192 ya. Nah, muncullah pejuang-pejuang Islam seperti Imad al-Din Zanki yang kita sebut Imaduddin Zanki. Itu tahun 1144 Masehi dan berhasil merebut Edessa dan beberapa kawasan Syria. Tapi sayangnya beliau terbunuh. Dilanjutkanlah kemudian oleh putra-putranya. Saifuddin Al-Ghazi dan Nuruddin Muhammad. Dan keduanya berhasil mengambil kembali wilayah Mesopotamia dan Syria. Oke. Masya Allah. Nah, pada 1146 Masehi, Raja Louis ke-7 Prancis dan Hohenstaufen Konrad yang kedua dari Swabia, maksudnya mana? Jerman, turut memberi dukungan kepada tentara salib dengan mengirim sejumlah tentaranya. Tapi dalam perjalanan ke Hongaria, tentara Kristen ini banyak yang sakit dan meninggal. Kemudian berikutnya 1169 di Mesir yang mulai dikuasai tentara salib, Sultan Nuruddin di Damaskus, Syria memerintahkan Sirkuh untuk memerangi tentara salib dan mengamankan Mesir dari pasukan salib. Sirkuh adalah paman dari seorang pemuda yang kurus tinggi berperawakan melankolis yang bernama Yusuf bin Najmuddin dari suku Kurdi. Ini yang digambarkan oleh Karen Armstrong dalam bukunya Holy War, The Crusade and Their Impact onto the World. Aduh Mi, tau nggak, kita merinding banget pas Mi baca Sirkuh adalah paman dari seorang pemuda kurus tinggi dan perawakan melankolis. Aku tahu siapa dia, Umi. My favorite, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan Mi? Yes. Tapi itu di filmnya emang keren banget sih Mi. Tapi kenapa sih yang mukanya badan itu kurus, tinggi, memang cuma tapi tegas banget di film. Demikian tegas, ya. Berwibawa. Betul. Tatapan matanya juga tajam. Iya. Nah, Salam. setelah rombongan pasukan salib yang dipimpin Sirkuh memasuki Mesir beberapa bulan kemudian, sang paman mendadak meninggal dunia. Ya, garis takdir. Mesir sudah berhasil dikuasai. Masalah baru muncul kemudian. Siapa yang harus menggantikan Sirkuh? Yang tadi dong Mi, ponakannya kan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Sekarang udah banyak namanya generasi Saladin katanya Mi. Karena orang barat tuh nggak bisa ngomong Salahuddin. Jadi ya Saladin. Mereka pun takut sama apa? Kalau diceritakan tentang sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu, masya Allah, benar-benar memotivasi. Tokoh yang terpuji, berwibawa sekali ya Mi ya. Berwibawa. Nggak sabar. Tapi kita nih ngomong balik lagi ya Mi, mau ngomong croissant kesini dulu karena memang berkaitan ya Mi ya, berkaitan. Oke. Lanjut Mi, lanjut. Ya Allah, nggak sabar. Tidak ada yang layak menggantikan Sirkuh melainkan keponakannya sendiri yang saat itu masih berusia muda banget, 31. Oh ya Allah, mudanya, masya Allah. Saat itu namanya masih Yusuf bin Najmuddin, tapi beliau mempunyai kepribadian yang kuat, mata, masya Allah, penuh wibawa. Tahun 1175 Masehi, Khalifah Abbasiyah mengesahkan beliau menjadi pemimpin untuk Mesir, Nubia, Yaman, Maghribi, Palestina, Syria.
dengan gelar Sultan al-Islam wal Muslim. Dan dikenallah beliau dengan julukan Salahuddin, yang artinya keadilan agama. Oke. Nah, tentara salib Menyebutnya itu tadi, Saladin karena menyebutnya nggak bisa. Saladin. Oh gitu. Iya. Jadi kenapa dia dapat julukan Salahuddin itu karena dia itu punya arti apa Mi? Keadilan dalam beragama, berlemah lembut terhadap umat Islam, tapi kepada musuh tegas. Bukan tegas, ya. bukan bengis, Iya, bukan kejam, Mm-mm. tapi tegas dan adil. Adil, ya. Lihat nanti langkahnya ya. Iya, oke. Ketika menaklukkan Kairo, Mesir, dia Salahuddin al-Ayyubi tidak serta-merta mengusir keluarga dinasti Fatimiyah dari istana mereka. Enggak. Yusuf punya tegangan rasa yang tinggi. Dia menunggu sampai raja mereka wafat. Oke. Coba. Baru kemudian anggota keluarga diantar ke tempat pengungsian mereka. Coba. Pengasingan ya, seperti itu ya Mia. Demikian lemah lembutnya juga. Itulah karena alasan akhlak beliau yang adil dan lembut. Di Kairo, beliau tidak sekedar membangun masjid dan benteng. Beliau juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan bahkan gereja. Oh, gereja juga, Masya Allah. Jadi, Memberi kesempatan untuk mereka yang Nasrani, Kristen untuk beribadah. Iya, karena di Kristen, di Mesir banyak Kristen ya Mia, Kristen Ortodoks ya Mia. Oh, Masya Allah, benar-benar pemimpin yang sangat adil. Ya, Insya Allah. Nah, Intan, jangan salah. Penerapan sistem Islam tidak begitu saja, tidak langsung menghabisi atau memaksa non-Muslim untuk menjadi Muslim. Ini yang masih disalahpahami oleh orang-orang Kristen, bahkan juga sebagian dari kita saat ini. Ya, perlu Intan garis bawah ini nih. Tidak memaksa non-muslim atau siapapun untuk menjadi seorang muslim, karena memang ajaran kita la ikraha fiddin. Adapun kita membahas tentang kristologi, seperti yang Mi bilang, untuk menambah keimanan kita, bukan untuk ngobok-ngobok ajaran kalian. Tidak seperti itu kan ya Mia. Apalagi kalau kita sih lempeng-lempeng aja, karena yang kita buka adalah data, dan itu benar gitu loh. Kalau mereka mau komplain ya silahkan komplainlah dengan data lagi, bukan dengan menyerang pribadi Umi, ya kan? Lanjut Mi. Semangat. Lalu Umi di Mesir. Ya, oke ya. Di Mesir itu tidak hanya Muslim ya. Ada juga orang-orang Kristen Koptik atau Kristen Timur istilah lainnya. Mereka tidak setuju dengan gerakan Kristen Barat. Nah, ini dia Mi. Atau Kristen Romawi. Iya. Dengan perang salibnya, mereka nggak setuju itu. Orang-orang Kristen Timur ini justru hidup damai berdampingan dengan umat Islam. Betul, di bawah kepemimpinan Gubernur Mesir Salahuddin al-Ayyubi. Betul itu Umi, betul. Sebagaimana seorang pemimpin melayani umatnya, maka Salahuddin juga melayani kebutuhan beribadah umat Kristen juga. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Itu ayat toleransi. Satu lagi nih Mi, di film Kingdom of Heaven itu Intan inget tuh Sultan Salahuddin pas sudah terakhir udah tentara salib dipulangin, itu kan beliau tuh ngangkat salib masuk ke gereja, ngangkat salib. Kenapa jadi karena jatuh. Jadi Masya Allah itu bukan diinjak-injak, bukan ditendang, bukan, tapi diangkat, ditaruh, diletakkan kepada tempatnya, di tempat yang itu tadi. Ya. Betul, Jadi zaman ini apakah akhlak seperti itu ada? Ada. Coba lihat bagaimana ketika peristiwa 212 betul. Ini ada ini pasangan pengantin nih mau nikah. Siapa yang ngawal? Saya kita nih bener nih, Masya Allah. Silakan dan mereka bikin testimoni kok. Iya kok, Masya Allah, saudara-saudara saya yang muslim malah membuka jalan, padahal kita udah mikir aduh gimana ya, katanya ada demo. Nggak ada tuh penyiksaan sama sekali, nggak ada segala fitnah yang. Apakah mereka kawinnya ayo kalau gitu kawin nih di Masjid Istiqlal gitu? Kagak.
diantar sampai ke katedral. Sampai ke altar itu ya Mi ya. Tapi beritanya sepi nih, nggak digoreng, Nggak. belum 4 jam. Karena yang Nggak sampai goreng, gosong. yang goreng lagi pulang kampung. Oh gitu ya. Lanjut nih, ya. Ya, jadi perang salib kedua tadi nih, tadi kan periode. Sekarang kedua. sudah perang salib kedua ya, Umi jelasin. Peperangan dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beberapa wilayah yang pernah dikuasai pasukan salib dapat direbut kembali, dan bahkan terjadi kesepakatan damai pihak Muslim dengan pasukan salib. Ya. Oke ya. Pada bulan November 1168 Masehi, tentara salib ternyata melanggar perjanjian dengan menyerang Bibais dan membunuhi penduduk sipil. Mereka ya, mereka yang melanggar perjanjian. Tahun 1183 di Baitul Maqdis, di bawah kekuasaan Guy de Lusignan yang menggantikan Baldwin keempat, perjanjian damai pun rusak akibat Reynold de Chatillon yang mengganggu, membunuhi hafilah dagang dan para peziarah. Dan perbuatan hati ini Richard de Chatillon ini barbar banget ya, memang terkenal banget ini. Akhirnya Salahuddin mengumpulkan bala tentaranya di Galilea, dan terjadilah perang melawan pasukan salib di Hittin. Dalam peperangan itu umat Islam mencapai kemenangan besar. Alhamdulillah. 10.000 pasukan salib tewas. Masya Allah. Nah, ada kisah menarik dari pertempuran Hittin ini. Intan pasti ingat. Gimana itu, Mi? Jadi, usai kemenangan pasukannya, Salahuddin membawa 2 tawanan penting yang langsung dibawa ke tendanya, yaitu Raja Guy de Lusignan dan Reynold de Chatillon. Iya. Saat itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan secawan cangkir yang diisi es yang berasal dari salju Gunung Hermon kepada Raja Guy, yang kemudian diminumnya. Setelah puas minum, Raja Guy de Lusignan memberikan cawan air itu kepada Reynold. Dengan menyeringai saat itu, ya, Reynold meminumnya. Angkuh dia. Maka Sultan Salahuddin menegaskan bahwa Sultan Salahuddin dia tidak mengizinkan Reynold atau tidak membagikan air itu untuk Reynold. Iya, Mi. Bukan untuk dia. Tapi Reynold kan sinis, lancang, merebut, bahkan memang dia diberinya oleh Guy de tapi Lusignan kemudian langsung minum gitu. ya dengan apa namanya, serakahnya gitu ya, rakus ya, diminum. Yang sesungguhnya kalau Intan teliti, Sultan Salahuddin menjadi marah. Kenapa? Itu kan bukan haknya dia. Iya, betul. Karena Sultan Salahuddin memberi minum kepada Guy de Lusignan. tapi bukan kepada Richard. Yes. Tapi Richard diberi dari Guy dan kemudian diminum dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Kemudian Mi, maka setelah kejadian yang sinis dan lancang itu, maka Sultan Salahuddin membunuh tawanannya itu. Kenapa? Karena tawanan itu memang Sultan Salahuddin tidak ingin berdamai dengan dia. Iya. Karena dia tidak pernah mengakui salah. Betul. Dan memang terkenal barbar, kemudian juga pernah, Dan dia adalah membantai Muslim. betul. Baik laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, gitu. Si orang satu itu, maka dipenggal Penggal. kepalanya. Terus gimana dengan Guy de Lusignan ini? Kok nggak dibunuh juga? ini Tan.
Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab waktu itu untuk tidak membunuh orang yang telah diberi makan dan minum oleh penguasa. Jadi seperti itu ya, Masya Allah. Jadi itu simbol sudah Intan. Beda Sudah banget simbol. kalau kita ini ya. Aduh ya Allah, kalau lihat di penjara-penjara Israel, penjara-penjara Abu Ghraib yang umat Islam jadi tawanan itu, ya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi tentu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga tahu kan mana yang harusnya dibunuh karena nggak pernah jera, nggak pernah merasa kalau dia salah, dan mana yang masih bisa ditaklukkan hatinya. Kisah Perang Hittin ini sangat terkenal, Intan. Kisah ini menggambarkan sikap Salahuddin yang penuh belas kasih. Betul, Umi. Bagi umat Kristen mungkin hal ini hal baru, karena nggak pernah dengar. Ya. Ingat, Salahuddin tidak membantai seluruh orang Kristen sebagaimana orang Kristen yang membunuh umat Islam tanpa pandang bulu. Dengan semangat menaklukkan Yerusalem dan membantai seluruh Muslim dan Yahudi. Jadi Umi ingin tambahkan ya, pada saat itu pun Yahudi itu juga dibunuh oleh tentara salib. Oke? Ya ini kebanyakan orang Kristen kagak ngerti sejarah, ya? Kurang baca, bacanya kurang jauh. Makanya ayat Allah yang pertama kali turun itu justru Iqra. Ya oke, lanjut nih. Ya, lanjut nih. 2 November 1192 juga terjadi kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan damai. Islam itu kan lebih menyenangi perdamaian daripada peperangan. Peperangan adalah jalan akhir. Dan dengan kondisi yang nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh rumah ibadah, itu jelas banget tuh. Anak kecil juga nggak boleh, rumah sakit juga nggak boleh, gitu kan? Nah, hewan ternak juga nggak boleh. Kesepakatan terjadi, itu ini damai. Terjadi kesepakatan damai itu di Ramlah ya, antara Sultan Salahuddin dan Richard the Lion. Daerah pantai milik orang Kristen dan wilayah kota milik umat Islam. Ini ya kesepakatannya gitu. Dan para peziarah Kristen yang ziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Beda banget kan dengan sekarang. Iya, kita aduh ya Allah. Kemarin aja Umi lihat yang orang anak Palestina suruh jalan tembak. Jadi ya itu tadi Ku Klux ya, seperti itu. Seperti itu berulang terus. Ya Allah. Ya. Oke, sekarang lanjut dulu deh. Ya, Mi. Perang Salib ketiga. Ya, panjang nih. 1193 sampai 1291. Nah, pada tanggal 6 Juni 1249, kota Dimyat jatuh ke tangan Prancis. Lalu pasukan salib dari Prancis bergerak ke Kairo. Tapi berhasil dikalahkan pada bulan April 1250. Cepet ya, Mi? 1 tahun nggak sampai. Jadi Juni 49 ke April 1250. Ya. Nah. Siapa yang berjasa dalam kemenangan umat Islam di Kairo? Iya, siapa ini? Ternyata Intan, dia adalah seorang perempuan. Masya Allah. Masa sini perempuan pejuang juga? Yes. Cutnya Din, zaman itu kan? Ya, zaman itu kita punya cutnya Din ya. Di belahan dunia yang lain. Dia gitu, adalah seorang yang berani. Namanya, mau tahu? Sajar Al-Dur. Keluarga dari dinasti Al-Ayyubiyah. Oke, baik Umi. Dia juga berhasil menangkap Raja Louis IX dari Prancis dan menghancurkan pasukannya. Yang hebatnya lagi, pahlawan wanita Islam ini mampu menunjukkan sikap kebesaran Islam dengan cara membebaskan dan mengizinkan Louis IX kembali ke negerinya, yaitu Prancis. Masya Allah Umi, jadi Sajar Al-Dur ini kisahnya menakjubkan. Kalau Intan bayangkan, dia pahlawan menangkap Raja Louis, Raja Louis laki-laki yang 9 dari Prancis, yang sombong, terus dilepasin lagi, Mi. Dan mana nggak ada dibunuh dia,
Terus kenapa? Dia lepasin nggak dipulangin. Nah, Di, dengan kalau sekarang bahasa saya dikirim pakai Kargo. kargo. Gitu. Tapi Mimi, kan sebenarnya dia bisa aja tuh maksa masuk Islam. Kayak gitu kan. Ternyata. Terus kalau enggak, kamu kan raja, kamu kan penguasa, kan bisa dengan cara diplomasi atau apa. Bisa aja kan direkrut. Ternyata Enggak, balik Tidak. lagi. jadi dalam Islam la ikraha fid lakum dinukum waliyadin. Walaupun Islam itu menjadi pemimpin, maka tidak ada paksaan untuk orang yang bukan Islam menjadi Islam. Baik. Jadi memang dihormati pilihannya Mia, dilindungi hak-haknya. Iya. Konkret, jadi Islam itu adalah agama yang damai. Maka bohong banget gitu loh. Kalau dikatakan bahwa wah kalau Islam mau memimpin nanti pada dihitan darahnya, dituangin ke altar. ke altar. Ih, Oke Umi, Masya Allah, Umi dari tadi, dari Perang Salib 1 sampai sekarang kayaknya menakjubkan banget ceritanya. Terus ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa tentang croissant Umi. croissant. Oke. Croissantnya mana yo, croissant? Silakan dikeluarkan.